bisa bilang gitu. AC-nya masih mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam yang mana ini dalam hal ini Ustaz petik beberapa isi tentang Isra wal Mi'raj. Khusus kitab tentang Isra wal Mi'raj adalah kitab Al-Anwarul Bahiyah minal Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, salah satu kitab karangan dari guru Al-Buya Syekh Al-Akbar dan juga guru Eta Al-Buya Muhammad Syawari, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Bakti Al-Hasani, yang mana beliau wafat pada tahun 2004, yang berasal dari kota Mekah. Pada saat ini dakwah beliau dilanjutkan putranya, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Bakti Al-Hasani. Di dalam kitab ini disebutkan beberapa kejadian yang mana kisah sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat, dan di situ digiringlah oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan setelah. Para nabi-nabi dan para rasul digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa riwayat yang lain bukan hanya nabi dan rasul, akan tetapi para
Ansor. Kemudian dikisahkan juga Zada Asyami, ditambah oleh ulama, keterangan ulama yaitu Syekh Yusuf Asyami, salah kemarin namanya Muhammad, ya, Syekh Muhammad bin Yusuf Asyami menambahkan bahwasanya ketika sholat selesai, ketika berkumpulnya para nabi dan para rasul bersama Rasulullah, ternyata mereka berdiskusi. Mereka berdiskusi, ngobrol berdua, di belakang berdiskusi, berdiskusi dengan orang-orang, para nabi-nabi sebelumnya. Tentang apa berdiskusi? Tentang masalah kiamat. Tentang masalah kiamat. Bertanya, mereka berdiskusi kapan kira-kira terjadi kiamat. Sekarang sudah datang nabi terakhir. Rasulullah adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi. Berarti bentar lagi bakal ada kiamat. Beberapa hadis disebutkan bahwasanya di zaman Rasulullah sudah bilang bahwasanya waktu kiamat sudah dekat. Padahal itu masih di masa Nabi Muhammad. Apalagi di zaman sekarang sudah 1000 tahun yang lalu, makin dekat lagi. Mereka bertanya tentang masalah kiamat, bertanya-tanya. Kemudian coba tanyakan kepada salah satu rasul yang sangat hebat, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, belum datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kira-kira kapan kiamat? Jawab Nabi Ibrahim, la ilma li biha. Aku tidak punya pengetahuan tentang masalah ini. Nah, itu tidak tahu. Intinya aku tidak tahu masalah ini. Kapan kiamat tidak tahu jelas. Apakah besok? Apakah besoknya besok? Apakah minggu depan? Apakah tahun depan? Apa berapa ratus tahun lagi? Nggak tahu. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim tidak tahu. Kemudian mereka datang membawa masalah ini kepada Nabi Musa. Karena termasuk nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bertanya kepada Nabi Musa, jawab Nabi Musa sama seperti Nabi Ibrahim, la ilma li biha. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Aku tidak ada pengetahuan masalahnya. Coba tanyakan kepada yang lain. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Datang kepada Nabi Isa. Karena salah satu keistimewaan Nabi Isa adalah dia hampir mirip seperti Nabi Adam. Dilahirkan dengan tanpa adanya ayah. Kalau Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa dilahirkan ada mamanya, ada bapaknya. Makanya dikatakan Isa bin Maryam. Ya, bin perempuan. Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Biasanya kalau orang-orang nasabnya kembalinya ke siapa? Ke ayahnya. Ayahnya namanya Faijo, maka Azam bin Faijo. Nama ayahnya Supardi, maka dia dikatakan Kevin bin Supardi. Nama ayahnya Tejo, maka Habibi bin Tejo. Tapi khusus untuk Nabi Isa, karena tidak punya ayah, nasabnya dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Maryam, maka Isa bin Maryam. Isa putranya Maryam. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam wa qala amma wajhatuha fala ya'lamuha illallah. Dikatakan
Kalau kejadiannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih maha tahu. Tapi kalau tanda-tandanya wa bima ahida ilayya, salah satu tandanya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa tentang masalah ini, yaitu wa bima ahida ilayya rabbi ad-dajjal kharijun. Salah satu tanda akan terjadinya kiamat, kalau kiamat sudah dekat, adalah munculnya Dajjal. Ini adalah janji Allah kepada Nabi Isa. Janji Allah kepada Nabi Isa bahwasanya kamu nanti akan turun bersama dengan Dajjal. Makanya Nabi Isa dikirim dulu ke langit, dia akan kembali ke bumi jika sudah ada yang namanya Pak Dajjal. Kalau muncul ini Pak Dajjal ini, ya Nabi Isa belum turun. Wa ma'i qadiban fa idza ra'ani dzabaka ma yaludur rasul. Yang mana Nabi Isa akan dibekali satu senjata. Dikatakan di sini minas suyuf, ladhi wal ladhi minas suyuf, pedang yang sangat tajam, yang mana kalau pedang ini dapat melelehkan tembaga. Kalau Dajjal ini melihat pedangku, saking takutnya Dajjal kalau melihat pedangku, kabur ini Dajjal, meleleh ketakutan. Maksudnya meleleh bukan betul-betul meleleh Dajjal itu asli, enggak begitu. Tapi karena takut bahwasanya kalau sudah dapat datang Nabi Isa, Dajjal ini ketakutan lari. Fayuhlikumullah ta'ala. Intinya nanti setelah itu Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa dengan senjata yang memang Allah persiapkan kepadanya. Terus hatta anal hajar la yaqulu ya muslim inna tahti kafir, sampai nanti di suatu masa hal hajar. Apa hajar? Hajarul batu akan berbicara. Nah, biasanya kan ada puisi batu pun berbicara, bernyanyi. Nah, ternyata di nanti akhir kiamat batu bisa ngomong kepada siapa? Ngomong berbicara kepada orang muslim, ya muslim inna tahti kafir wa ta'al betul. Wahai orang muslim, wahai orang mukmin, datang sini, datang sini, datang sini. Ini ada orang kafir di balikku. Ada orang kafir yang sedang sembunyi. Dia berondong. Karena bakal akan dikejar sama perang ini antara orang mukmin sama orang kafir. Orang kafir pada ketakutan, sembunyi-sembunyi mereka. Iya sembunyi. Batu berbicara kepada orang mukmin. Orang mukmin di sini, datang sini. Ada nih orang kafir sedang sembunyi di sini. Setelah itu perang terjadi, orang muslim menang. Dibunuhnya orang-orang kafir, perang di situ. Hakun mayarji'un nas ila biladi mawqani. Setelah terjadinya peperangan, para orang-orang mukmin kembali ke desanya masing-masing, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Nah, para pejuang yang tadi pergi untuk berperang balik setelah menang. Jadi si Paulus
yang bernama Kan'an, yang durhaka dia. Jadi kalau kita ingat lagi kisah tentang Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh ini selamat yang namanya dari bencana banjir bandang, beliau hanya membawa kurang lebih 50 orang. Ada yang bilang itu kurang lebih 50 orang saja berpasangan. Dari situ lahirlah anak keturunan dari Nabi Nuh yang bernama Syam, Ham, dan Yafis. Syam, Ham, dan Yafis. Dari ketiga ini nanti muncul keturunan-keturunan lagi. Ternyata ini bisa dikatakan Nabi Adam versi 2. Kenapa? Karena sebenarnya zaman sebelum Nabi Nuh sama zaman setelah Nabi Adam itu semua manusia musnah. Semua manusia musnah. Datang Nabi Nuh membawa beberapa orang saja. Ternyata yang dibawa yang hanya melahirkan keturunan hanya Nabi Nuh saja. Manusia yang lain tidak ada keturunannya. Manusia yang lain tidak ada keturunannya kecuali dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3 tadi. Dari 3 inilah munculnya golongan-golongan manusia. Lahirlah dia bangsa Eropa, lahirlah dia bangsa Afrika, bangsa Asia, dan lain sebagainya. Semuanya adalah berasal dari anak keturunan Nabi Nuh. Nuh tadi dari Syam, Ham, Yafis. Nah, dia ketua Majud, dia berasal dari keturunan yang namanya Yafis, yang bernama Yafis. Di sinilah keturunan yang Majud. Ada yang bilang menurut Imam Ibnu Katsir, yang kedua Majud itu adalah bangsa dari nenek moyang bangsa Mongol dan Turki. Nenek moyangnya. Ada yang bilang begitu. Oke. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi yang tadi baca tafsirnya, karena panjang kita saja. Di dalam tafsirnya disebutkan zaman Ya'juj Ma'juj itu adalah suatu kaum yang sudah ada di zaman dulu. Begitu juga Dajjal sudah ada di zaman dulu, cuma dikurung. Begitu juga Ya'juj Ma'juj itu juga satu bangsa, satu kaum, satu kelompok. Mereka dikurung oleh siapa? Dikurung oleh Al-Askandariyah. Itu raja yang kita kenal dengan nama Zulkarnain. Namanya Zulkarnain. Dikatakan juga dalam suatu hadis, bukan suatu hadis tapi suatu perkataan ulama tentang masa Zulkarnain ini hidup di masa siapa?
Zulkarnain. Oke, kembali lagi. Jadi Zulkarnain namanya ada yang bilang namanya Al-Askandariyah, ada yang bilang namanya adalah Zulkarnain, ada yang bilang namanya adalah Marzaban. Pokoknya nggak tahu mana yang jelas. Yang jelas adalah Marzaban atau Al-Askandariyah, Zulkarnain adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dia adalah seorang raja yang menguasai dataran barat dan dataran timur. Kenapa dataran timur? Karena disitulah tempat yang bisa dihuni oleh manusia. Kalau nggak bisa utara sama selatan, karena di situ ada kutub. Orang jarang hidup di situ. Tapi kalau barat sama timur, kita kenal di sini ada bangsa timur, bangsa barat. Barat berarti dari dengan apa? Orang Eropa. Bangsa timur berarti dari dengan siapa? Orang Asia. Nah, Zulkarnain terkenal dengan kata Zulkarnain yang memiliki dua tanduk. Ada yang bilang memang betul-betul ada tanduknya. Dikatakan tanduknya itu di bawah imamah. Dia kalau pakai imamah di sini, tanduknya di sini. Imamah kan di sini, nggak mungkin imamah di atasnya. Itu namanya aksesoris saja. Dia pakai imamah, tanduknya di sini, di bawah. Ada bilang pakai tanduk. Nah, menurut penjelasan dari Sayyidina Ali, tanduk yang dimaksud bukan betul-betul tanduk. Betul-betul tanduk, tapi orang yang menguasai tadi dataran barat sama dataran timur, maka dinampakkan seperti pemanjang dalam tanduk. Dibilangnya begitu. Ada yang bilang juga, banyak kali sekarang ada yang bilang ada yang bilang. Panjang lagi saudara. Oke. Mungkin sebentar lagi kita akan coba. Panjang lagi. Kalau mau lebih dalam, kita ngobrol berdua sambil kopi juga. Kasih kopi. Amin. Dan jangan kapal lagi ya. Oke lanjut. Dan si Ya'juj Ma'juj ini dikurung oleh Raja Zulkarnain karena dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi. Raja Zulkarnain itu jalan-jalan berkunjung ke tempat terbitnya matahari. Matahari itu terbitnya ya, terbitnya matahari. Berjalan-jalan akan kisah dia sebenarnya bertemu dengan beberapa kaum orang mukmin, bertemu habis itu lanjut jalan lagi ketemu kaum ini, lanjut jalan lagi ketemu kaum ini, lanjut jalan sampai yang terakhir dia bertemu kepada satu kaum yang mana kaum ini minta tolong kepada Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain di daerah sana di dataran di tengah-tengah bukit, di tengah-tengah celah dua gunung, ada dua gunung, di tengah-tengah dua gunung itu ada satu kelompok, ya, yang mana dia kelompoknya ini mirip seperti apa? Tidak seperti manusia dan mirip seperti hewan. Katakan itu, tak mirip seperti manusia tapi mirip seperti hewan. Dia mirip seperti hewan, makan sembarangan. Ketemu kalajengking dimakan, ketemu kecoa dimakan. Itu yang dulu dalam bahasa dia memakan serangga-serangga. Asal itu artinya serangga-serangga. Bukan hanya serangga yang dimakan sembarangan, sampai hewan buas pun dimakan. Minuman sungai semua pokoknya mengkhawatirkan. Jadi kaumnya mengadu kepada Zulkarnain agar disuruhnya kaumnya ini dikurung. Dan Raja Zulkarnain itu ada satu kaum yang sangat berbahaya, kurunglah mereka. Kemudian apa jawab saudara? Ada nego-nego di sini. Ini bilang Raja Zulkarnain, aku nggak bisa kalau langsung mengurung. Harus saya tanyakan dulu, negosiasi dulu. Saya ajak dulu, saya dakwah dulu, mereka beriman atau tidak. Habis itu si kaum tadi masih ngotot. Udahlah, kalau memang kau nggak mau membangunkan apa kurungan, bantu sajalah. Biar saya yang sama para warga ini yang akan mengurung mereka. Bantu sajalah, siapkan tembaganya, besinya, semua yang perlengkapannya. Bantu kita. Nah, pokoknya akhir kisahnya itu akhirnya Raja Zulkarnain membantu bersama para masyarakat yang ada di situ yang mengadu untuk mengurung
Ya'juj dan Ma'juj tadi. Nah, dikurunglah mereka di antara dua bukit. Dibilang di situ ada dua bukit. Nah, dibuatlah tembaga besi semuanya dari tembok dari besi yang sangat kuat dengan rahmat Allah, berkat Allah. Tembok ini tidak bisa dijebol sama Ya'juj, tidak bisa dilubangi, tidak bisa diruntuhkan. Ini adalah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pakai alat-alatan. Memang betul-betul Allah takdirkan demikian. Sampai masanya tembok ini akan jebol sendiri, akan hancur sendiri sesuai takdir dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada masanya Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar. Nah, ya, keluarnya di saat apa? Inilah di saat orang-orang mukmin, di saat sudah menang melawan orang kafir, mereka kembali datanglah bencana selanjutnya, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansilun, mereka berbondong-bondong dari atas bukit. Kan tadi ceritanya Ya'juj Ma'juj itu dikurung di antara dua bukit, dataran tinggi. Mereka turun dari dataran itu seperti rayap, turun gitu. Mingkul lehat dari yansilun. Baik Allah bila dikayakuna ala jamil ahlaku, dia akan ketemu sesuatu kecuali dia akan menghancurkan. Ketemu pohon ditebang, ketemu hewan dibunuh, ketemu manusia dihancurkan, ketemu sungai dihabiskan. Semua yang dihancurkan sama Ya'juj wa Ma'juj. Wala yamurru ala ma'in illa syaribu, dia akan berjumpa kepada air kecuali air tersebut akan diminumnya habis. Hatta yarji'un nasa yashkuna ilayya, sampai-sampai para manusia yang hidup di masa itu mengadu kepada Nabi Isa. Baik Nabi Isa, ini gimana tentang kasus Ya'juj Ma'juj ini? Sudah sangat meresahkan. Sungai kering, pohon pada hangus, dataran semuanya pada hancur. Bada'ullah ta'ala alaihi. Nah, hancurnya Ya'juj wa Ma'juj ini adalah dengan berkat doanya. Hancurnya Ya'juj wa Ma'juj bukan jangan diperangi. Kalau Dajjal tadi kan misalnya diperangi, mati dibunuh. Ya'juj wa Ma'juj tidak ada terbunuh, tidak diperangi oleh orang mukmin. Kalau perang, nah kan Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj. Ketika berdoa, Allah kabulkan, kemudian dibunuhlah ini Ya'juj wa Ma'juj. Dibunuhnya, ada yang bilang pernah membaca di dalam kitab yang lain, sama kitab Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kalau salah di situ, orang mukmin yang masih beriman, orang mukmin yang masih beriman ini dinaikkan di atas gunung, kemudian dinaikkan ke langit. Orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Isa, dia diselamatkan dengan cara apa? Dinaikkan dia di atas gunung. Nggak tahu gunungnya apa, entah gunung Krit, entah gunung Gereja, entah gunung Merman, nggak tahu. Naik dia, diselamatkan dia di atas langit sampai di dataran bumi habis semua kelaparan ini ya Ya'juj. Ya'juj kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan. Pohon dah habis, mangga dah habis, pepaya dah habis, semua yang air dah kering, mati kelaparan. Setelah mati, fayumitu hatta tajwal ardu. Setelah mati, bumi ini menjadi macam apa ini? Busuk, tanah itu bisa busuk. Gara-gara bantainya Ya'juj wa Ma'juj. Kok seumpama ada manusia yang hidup di situ kena bau bantainya Ya'juj wa Ma'juj itu bisa mati. Kena baunya saja tidak mati karena saking sangat-sangat berbahaya ini. Gas berbahaya. Mereka mati di atas bumi dan sampai merusak tanah. Ini training dari tanah baunya. Jadi baunya saja bisa menghancurkan tanah, menjadi busuk tanah itu. Fayuzilullah ta'ala al-matar, fayuzil azzadah hatta yatiqaw bil bahri. Kemudian setelah mereka mati, kondisi bumi sudah kering, turunlah hujan. Turunlah hujan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan
bisa nanti malam, bisa nanti apa, itulah. Gak ada yang tahu. Sudah sangat-sangat dekat. La yadri ahluha mata terjauh. Tidak ada yang tahu tiba-tiba sudah datang itu kiamat. Dibila dari alailah wa nahar. Nah itulah terjadinya kiamat kalau sudah dekat. Adalah munculnya tanda terakhir adalah Ya'juj wa Ma'juj. Oke, itu tadi tambahan dari Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami tentang setelah kejadian di Al-Masjidil Aqsa mereka bertanya-tanya, kemudian Nabi Isa memberikan penjelasan kepada pertanyaan mereka. Bahwa setelah sholat, balik lagi kisah yang awal lagi, setelah Rasulullah sholat dua rakaat bersama para nabi, wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Aisyah dan ma'afadahu, Rasulullah tiba-tiba merasa haus, sangat haus. Entah kata gimana, pokoknya haus. Faja'ahu Jibril, kemudian Jibril datang kepada Nabi bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban, dengan membawa dua gelas. Satu gelas berisi arak, gelas yang lain berisi susu. Satu berisi arak, satu berisi faktar laban. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kemudian minumlah dia. Setelah minum segar. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ikhtar fitrah. Engkau telah memilih yang namanya fitrah. Fitrah artinya apa? Bersih. Maka kalau kita ingat tentang apa itu amalan di bulan 1 Muharram, apa amalannya? Ketika di bulan 1 Muharram kita disunahkan di awal tahun untuk meminum susu. Ini amalan tambah ulang dari Sayyid Muhammad bin Abdul Hasan tadi. Yang pertama tadi amalannya ketika malam 1 Muharram tahun baru Islam kita disunahkan minum susu. Biar apa? Biar fitrah bersih. Di tahun yang akan kita tempuh itu bersih seperti itu. Nah, makanya disunahkan seperti kita fitrah, mengikuti fitrah dengan cara minum susu dengan membaca doa apa? Allahumma barik lana fi wa zidna min fadlik. Cuma gambaran pada minuman minum dengan membaca doa Allah, Allahumma barik lana fi wa zidna min fadlik. Sudah selesai pembahasan pada hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang ibtidaul masyahid as-samawiyah. Nanti di pertemuan selanjutnya tentang mi'rajnya. Jadi tadi